FMEA-nya, di mana FMEA di sini adalah failure mode effect analysis, berarti lebih ke kegagalannya, efeknya, dan analisisnya, lalu disimulasikan ke dalam EAM. Untuk review presentasi pertama ini kami telah menjelaskan sistem baterai di Pertamina, lalu kami juga telah menjelaskan sedikit tentang kalem EAM-nya. Nah, di sini akan kami melakukan simulasinya, seperti itu. Aset utama di BES Pertamina. Berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan bahwa aset utama di BES Pertamina itu kira-kira dapat dibagi menjadi 4 bagian menurut kami, yaitu ada perlengkapan, sistem, lokasi, dan bangunan. Perlengkapan di sini maksudnya adalah hardware yang menyusun sistem baterai penyimpanan di Pertamina, yaitu ada lithium baterai, ada AC, ada fan, ada glass wool, dan lain-lain. Untuk sistem di sini, kami fokus ke sistem SCADA dari komunikasi data BES Pertamina, di mana di sini fokusnya kepada bagaimana sih ketika dilakukan pengukuran data di papan sel dan selanjutnya dapat dikirim ke modul lokal ke modul pusat. Nah, di sini sistem yang akan kami masukkan ke kalem EAM. Selanjutnya adalah lokasi. Lokasi di sini adalah lokasi dari BES Pertamina itu sendiri, yaitu di Pulau Gadung, Jakarta. Untuk bangunannya, bangunan di sini adalah yang kami masukkan di sini adalah yaitu kontainer baterai ruangan, seperti itu. BES Pertamina, lokasi BES Pertamina itu sendiri dari gambar di sini bisa dilihat yaitu di Pulau Gadung, Jakarta. Nah, ini kami menjelaskan kembali sistem BES Pertamina itu, di mana ini terdiri dari satu modul ini terdiri dari 15 baterai, dan ini modul-modul tersebut nanti disusun dalam satu kabinet yang terdiri dari 3 modul. Dan ini adalah gambar ini bentukan asli dari kabinet BES Pertamina. Lalu 6 kabinet ini akan disusun seperti gambar di sini dan membentuk satu klaster. Jadi total semua BES Pertamina baterainya itu adalah terdiri dari 540 sel baterai LFP, yang dimana itu terdiri dari satu kontainer terdiri dari 2 klaster, satu klaster terdiri dari 6 kabinet, satu kabinet terdiri dari 3 modul, dan satu modul terdiri dari 15 baterai. Jadi totalnya adalah 540 sel baterai. Namun yang telah kami input ke kalem EAM itu baru sekitar 15 baterai, di mana itu fokus kepada baterai yang telah dilakukan pengujian sebelumnya oleh tim di Lab ME, yaitu sekitar pada bulan Desember dan bulan Februari kemarin. Jadi kami hanya memfokuskan dulu ke baterai yang mengalami kegagalan. Mungkin nanti bisa minta saran juga ke teman-teman, kira-kira 540 sel baterai ini gimana enaknya untuk input ke kalem EAM, apakah benar-benar satu-satu atau gimana gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Dea, silakan. Halo, kurang jelas suaranya. Halo? Ya, kurang besar dikit lagi suaranya. Halo, ya? Ya. Nah, kami melakukan pengujian pada BES Pertamina ini seperti presentasi sebelumnya. Next. Nah, seperti presentasi sebelumnya, ini merupakan hasil visualisasi data dari BES Pertamina. Dapat disimpulkan bahwa terdapat anomali pada data-data ini. Anomali tersebut itu menunjukkan adanya kegagalan. Nah, kegagalan yang terjadi pada BES Pertamina ini diantaranya tidak ada akuisisi data, terus ada konversi data yang salah, ketidakseimbangan distribusi suhu pada sel baterai, ketidakseimbangan tegangan, gradasi kapasitas baterai yang tidak andal, ada susunan sel baterai sehingga ada data suhu tidak seimbang, balancer yang belum maksimal, ada kesalahan kalibrasi dan sensor terputus. Selanjutnya juga ada noise pada sensor. Next.
Nah, untuk mendeteksi dan menganalisis kegagalan yang terjadi pada bis Pertamina ini, kami menggunakan metode EPMEA. Jadi metode EPMEA ini digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan dan masalah pada proses produksi, baik permasalahan yang telah diketahui maupun yang potensial yang terjadi pada sistem. Nah, untuk menentukan EPMEA ini, seperti presentasi sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada mendeteksi kegagalannya, lalu mendeteksi akibat dari kegagalan tersebut, lalu mendeteksi penyebabnya. Selanjutnya akan ditentukan nilai occurrence-nya, detection, yang kemudian dijumlahkan menjadi nilai RPN, yaitu risk priority number. Nah, untuk mengurutkan nilai RPN itu ada kriterianya. Jadi RPN ini menegaskan tingkat prioritas dari suatu kegagalan. Nah, nilai RPN ini tadi bergantung pada nilai severity, occurrence, dan detection-nya. Jadi untuk nilai RPN yang lebih dari 300, berarti dia merupakan kegagalan yang serius. Nah, digolongkan pada predictive maintenance. Lalu untuk nilai RPN di antara nilai 200 dan 300 itu digolongkan pada preventive maintenance. Dan untuk nilai RPN kurang dari 200, dia digolongkan pada corrective maintenance. Selanjutnya, simulasi KLM. Jadi sama seperti kelompok sebelumnya, maka langkah pertama yaitu kami membuat admin dan user terlebih dahulu. Di sini saya selaku adminnya dan TDA sebagai usernya. Mungkin tahap-tahapannya bisa lihat di sini. Jadi klik tombol admin dulu, lalu klik new, lalu isi form. Dan di sini ada tentukan access right. Access right di sini itu ya di sini berarti siapa yang menjadi admin, siapa yang menjadi user, lalu di save. Nah, ini juga sebenarnya data-data yang sebaiknya diisi kalau kita benar-benar terjun ke lapangan, benar-benar udah jadi pegawai di suatu perusahaan, di mana kita harus mengisi job kita, communication-nya, seperti nomor HP dan segala macam. Selanjutnya aset dilanjutkan oleh TDS. Silakan. Kurang jelas dia, kurang jelas. Kurang jelas. Kenapa? Oh, kurang jelas apa itu? Kenapa ya? Ini kok jaringannya kurang stabil. Internetnya kurang stabil. Terlalu jauh dari mic mungkin. Terlalu jauh. Oh, ini berarti baru di kamar yang lain. Settingan mic-nya mungkin kurang besar di laptopnya gitu. Apa saya yang lanjutin aja kan kali ya? Iya, coba. Kebetulan saya sama TDA lagi di beda tempat gitu, jadi nggak bisa barengan. Iya. Selanjutnya ke aset. Tab aset di sini sama, jadi setelah dilakukan pembentukan admin dan user, memasukkan aset dengan cara mengklik tombol aset, lalu new, lalu menentukan nomor aset dan isi form lainnya, dan save. Dari sini aset yang kami masukkan adalah sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 4 kategori tadi. Dan ini penentuan nomor aset. Penentuan nomor aset di sini kami menggunakan sistem seperti ini, yaitu base Pertamina garis BET garis 2359 dan kontainer. Maksudnya di sini adalah ini adalah baterai 2539 ini menunjukkan nilai klaster, kabinet, modul, dan baterainya. Jadi penentuannya itu adalah dari jenis aset, tipe aset, dan nomor aset. Nah, ini adalah data Pertamina yang sudah kami input, yaitu ada baterainya, ada fan-nya yang sesuai dengan tabel sebelumnya. Ya, seperti ini. Selanjutnya adalah work order. Untuk memberikan work order, itu dari admin ke user,
pertama kali dan dengan cara mengklik tombol work order, selanjutnya klik new, lalu akan muncul work request. Nah, di work request ini kita bisa mengisi waktu request untuk dilakukan misalkan pekerjaan kepada user. Dan ini waktu yang dibutuhkan sehingga admin bisa memperoleh data setelah dilakukan pekerjaan itu oleh usernya. Dan ini aset nomor, ditentukan aset nomor apa yang ingin di-input. Nah, di sini aset nomornya itu kami ingin melakukan pekerjaan terhadap base Pertamina baterai untuk klaster 1, kabinet 2, modul 1, baterai 15. Nah, di sini diisi deskripsi dan user requested-nya. Lalu kemudian diklik tombol save. Nah, ketika diklik tombol save, maka akan muncul beberapa list work order yang telah dilakukan oleh kelompok sebelumnya juga. Nah, pada di sini ketika kita klik kembali work order tersebut, maka akan muncul lagi form lanjutan. Nah, di form lanjutan ini kita bisa mendetailkan kembali work order yang ingin kita berikan kepada user. Nah, di sini saya menulis kata deskripsinya. Di sini adalah terjadi ketidakseimbangan suhu pada baterai ke-15 setelah dilakukan pengujian lip packing. Jadi, kami admin ingin user mengecek karena adanya ketidakseimbangan suhu setelah dilakukan pengujian dan perhitungan data. Selanjutnya adalah schedule. Seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya, bahwa pembuatan schedule ini dengan cara mengklik schedule, new, lalu mengisi form, dan save. Nah, di sini yang tombol-tombol bulat yang kata Mbak Heni tadi, itu adalah bagian penting yang harus diisi. Nah, di sini kami ngisi hours to schedule-nya adalah sekitar 2 jam. Lalu selanjutnya ke RCM. RCM adalah Reliability Center Maintenance. Nah, karena kami dari kelompok yang Pertamina ini fokus kepada FMEA-nya, jadi setelah kami mengotak-atik semua modul di sini, bahwa FMEA itu harus dimasukkan ke tombol RCM ini, yaitu di mana kita bisa menentukan jenis kegagalannya, apa saja akibat dari kegagalan itu, apa saja aksi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kegagalan, lalu apa saja konsekuensi jika kegagalan itu terjadi. Nah, ternyata di RCM inilah harus dilakukan pengeditan FMEA. Jadi, misalkan nih kami kasih contoh, failure jenis kegagalannya adalah terjadi ketidakseimbangan suhu. Ketidakseimbangan suhu ini terjadi karena adanya fungsi modul lokal BMS yang belum bekerja secara optimal. Nah, di sini ada tulisan RCM template. Electrical failure. Nah, RCM template ini bisa kita buat. RCM template ini kami buat electrical failure dengan cara mengisi form. Nanti kita tentukan kegagalan itu sebenarnya jenisnya bisa electrical, bisa mechanical, bisa sistem, dan lain-lain. Nah, di sini kami menentukan bahwa ketidakseimbangan suhu ini termasuk ke dalam electrical failure. Lalu deskripsinya adalah terjadi peningkatan suhu di sel 15 setelah dilakukan pengujian. Nah, ternyata setelah dilakukan pengujian, kami peroleh data bahwa pada sel 15 mengalami peningkatan suhu dibandingkan yang lain. Nah, di sini kami minta untuk user melakukan pengecekan. Nah, setelah diketahui model kegagalannya, selanjutnya adalah mengisi deskripsi lalu di-save. Nah, selanjutnya setelah ditentukan model kegagalan, nanti akan muncul beberapa tab. Salah satunya tab adalah tab action. Nah, pada tab action di RCM ini, kita klik new, lalu kita tentukan penyebabnya. Penyebabnya adalah modul lokal BMS yang belum bekerja dengan maksimal. Action di sini adalah apa yang ingin kita lakukan untuk kegagalan itu. Nah, di sini kami membuat contohnya adalah melakukan konfigurasi ulang pemasangan BMS. Nah, di sini ada cause type-nya adalah seperti tadi electrical. Deskripsinya adalah supaya kinerja baterai lebih optimal. Nah, setelah dilakukan action, ditulis deskripsi lalu di-save, ada tab selanjutnya adalah tab consequence. Jadi tadi setelah tab action ada tab consequence. Lalu di consequence di sini adalah lebih ke efek. Jadi kan F-nya itu failure mode effect analysis. Jadi di efek ini kami samakan itu berarti konsekuensinya. Konsekuensinya di sini adalah terjadi ketidakseimbangan suhu, di mana suhu sel 15 lebih panas dibandingkan yang lainnya. Dan tipenya adalah operasional. Lalu di save, klik tombol save di sini. Selanjutnya, setelah dilakukan RCM tadi, kami memberikan contoh. Jadi kira-kira ada kegagalan. Wow. Ini kami ini, sedangkan ini ada dari sistem SCADA-nya, ada dari sistem BMS-nya, ada dari sistem baterai, ada dari sistem KMS yang nantinya mungkin presentasi ketiga akan kami lakukan input data ke RCM.
Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya ada nilai occurrence, severity, detection, dan RPN. Nah, untuk maintenance-nya nanti akan kami sesuaikan dengan nilai RPN. Selanjutnya adalah PM, Preventive Maintenance. Cara membuatnya sama, yaitu dari klik tombol PM dulu, lalu nanti klik New, lalu mengisi form. Nah, pada form ini ada work kategori. Nah, di work kategori ini ada, kalau saya nggak salah nih, ada breakdown, ada preventif, ada prediktif, ada detektif, dan ada korektif. Nah, karena FMEA di sini berdasarkan data RPN sebelumnya, yang ini, mungkin saya bisa balik lagi ke ini, ada predictive maintenance, preventive maintenance, dan corrective maintenance. Nah, jadi mungkin kami juga minta saran, karena berdasarkan FMEA ini hanya ada 3 maintenance yang sebaiknya dilakukan pada suatu peralatan. Jika RPN-nya lebih dari 300 kita prediktif, jika antara 300-200 kita preventif, jika kurang dari 200 dia korektif. Sedangkan pada column EAM cukup lengkap, karena di sini ada breakdown maintenance, ada preventive maintenance, ada predictive maintenance, dan detective maintenance, dan korektif. Pengertiannya dari hasil googling kami, itu kalau breakdown ini adalah kalau peralatan itu benar-benar tidak dapat lagi bekerja, jadi artinya adalah mati total. Kalau preventif itu adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan dengan melakukan pengecekan, pembersihan, penggantian suku cadang dengan waktu yang terencana. Berarti ada waktu-waktu di mana kita harus lakukan preventif, misalkan sekali sebulan, sekali seminggu, atau mungkin tiap hari, atau bagaimana. Nah, itu preventif. Sedangkan prediktif itu hampir sama dengan preventif, namun dia tidak ada waktu terencana. Jadi itu kita lebih melihat tren atau perilaku dari peralatan itu jika mengalami kegagalan. Di situ prediktif. Kalau detektif, itu perawatan dilakukan dengan mendeteksi peralatan ketika kegagalan itu terjadi. Sedangkan korektif itu perawatan dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya kegagalan dengan memperbaiki mesin supaya dapat bekerja kembali. Biasanya dilakukan pada mesin yang bekerja abnormal. Nah, karena kami ini fokusnya ke FMEA, nah mungkin untuk penentuan word kategori di sini kami lebih fokus ke preventif, prediktif, dan korektif saja. Karena untuk menentukan itu kami mengacu kepada nilai RPN yang telah kami tentukan di sini. Nah, namun sayangnya nilai occurrence severity ini dalam bahasanya kalau menurut Pak Irsyad adalah engineering judgment. Nah, di sini kami menentukannya berdua, saya dan Teh Dea. Mungkin sebaiknya biar datanya lebih sedikit akurat, sebaiknya dilakukan langsung juga dengan tim di lab ME, mungkin ke Mas Ari atau Kak Frans atau ke Kak Insat juga, biar data ini sekiranya lebih akurat gitu, nilai-nilai angka-angka ini untuk menentukan nilai RPN ini. Selanjutnya inventory, mungkin bisa dilanjutkan oleh TD ya. Halo? Halo, sudah berbunyi? Bisa nggak Teh? Oh, Suaranya bisa. Sinyalnya bisa. Itu dari mana? Dari komputer atau dari HP? dari laptop. Mungkin settingan laptopnya ya. Mungkin bisa dicoba dari HP gitu. Gimana? Iya, Ini udah deket banget ini suaranya. udah dekat banget. Udah kedengeran kok. Coba. Ada. Iya. Lanjut aja Teh. Coba. Selanjutnya ada bentuk inventory di sini menjelaskan hanya sekilas juga saja karena belum nah menu inventory ini gunanya itu menentukan jenis dari spare part atau alat dan ada inventory dapat stok yang keterangan stok dan masuk stok keluar dan sebagainya. Halo? Oh, ada suaranya nggak? Nggak kedengeran.
Harus pakai handphone mungkin. Mau aku lanjutin aja tuh gimana? Alat enggak, mau aku lanjutin aja enggak? Saya lanjutin aja apa gimana, Kang? Iya, sok. Karena ya ini inventory, jadi awalnya kan kita mau bagi-bagi gitu, soalnya ngerjainnya bareng, cuman daripada satu aja presenternya, jadi bagi dua. Inventory di sini ya sama untuk nyetok barang-barang yang jika terjadi kegagalan seperti penjelasan sebelumnya. Nah, di sini kami fokus ke baterai karena menurut pengujian yang telah dilakukan oleh tim Lab ME pada bulan Desember dan bulan Februari kemarin itu terjadi kegagalan sering di baterainya juga gitu. Ada yang baterai kembung dan lain-lain gitu kan. Selanjutnya ada kontrak. Nah, kontrak di sini adalah ke Pertamina itu sendiri. Ini kami juga masih belum paham maksudnya kontrak di sini itu bagaimana. Jadi kami masukkan di sini adalah data untuk ke Pertamina aja. Jadi kontrak ke Pertaminanya gitu. Vendor di sini kami juga ke Pertamina langsung dengan notnya baterai untuk base Pertamina. Ini masih belum paham juga sih, mungkin bisa saran ke teman-teman untuk pengisian kontrak dan vendor. Selanjutnya adalah kontak. Di sini kontaknya adalah kontak untuk admin dan usernya. Ini saya contohkan adalah misalkan ke DA-nya gitu. Lalu ada inspection. Nah, inspection di sini cara membuatnya ya sama seperti sebelumnya dengan mengklik new dulu. Lalu ini inspeksi untuk ke modul lokal BMS. Lalu kontaknya adalah Dea dan usernya adalah Fanny. Komennya di sini adalah setelah dikonfigurasi sistem kembali normal. Selanjutnya adalah training. Nah, di sini maksud training di sini adalah kalau misalkan nih karena terjadi bahwa di base Pertamina ini perlu untuk semua karyawan mengerti bagaimana komunikasi datanya, sistem SCADA-nya, maka mungkin dilakukan workshop SCADA. Ini kita bisa menentukan sendiri trainingnya apa, course-nya apa, juga ada sertifikat mungkin biar menarik orang mau melakukan workshop, ada sertifikatnya ini dari Pertamina, deskripsinya ada pelatihan SCADA, lalu di save. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Itu pertanyaannya udah banyak banget tuh. Oh iya, aduh. Dari mulai siapa itu ya tadi? Wah, menarik banget berarti ini. Faisal Raffi. Ya. Ya, sebentar. Gimana? Banyak banget ini, udah lebih dari 10 kayaknya. Oh iya, Kang. Aduh, kenapa sih pada banyak banget lagi presentasi? Lihatnya di mana, Kang? Di chat view option, chat. Kok nggak bisa? Oh iya, maaf. Agak lama. Dari jam 1.53 tadi pertanyaan pertamanya. Udah ketemu? Bentar ya, Kang. Aku stop dulu. Oh iya, ini. Waduh, banyak ya. Dari 53 tuh. Dari Faisal Raffi dulu ya. Iya, itu. Apakah tim ini memiliki akses terhadap data real-time baterai? Kalau tidak, bagaimana rencana implementasi dalam EAM-nya? Kalau untuk database Pertamina ini kan kami peroleh dari Kang Irsyad, dari Kak Ari juga, Kak Frans juga. Jadi data real-time-nya kami belum tahu, tapi rencana sih kemarin mau nanya ke Kak Ari, tapi belum ada kesempatan. Nah, untuk
rencana selanjutnya ke kalam EAM-nya, kan kami ini fokus ke FMEA-nya ya, kegagalannya. Jadi yang saya jelaskan tadi yang ada tabel-tabel banyak itu, karena kami baru memberikan satu contoh, mungkin untuk presentasi ketiga kami lebih fokusnya ke untuk menentukan action, consequence, dan lain-lain dari FMEA itu sendiri gitu. Gimana? Faisal Raffi jawabannya? Oke, katanya. Oke, katanya. Selanjutnya, tidak kedengaran. Oh, apanya yang tidak kedengaran? Ya, tadi. Oh, pertanyaannya pada informasi detail aset ada service log atau apa beda keduanya? Service log dan activity. Yang mana ya? Di share screen lagi coba. Share screen. Ya, dan activity log apa beda? Udah ya, kalau dari HP jelas tuh. Udah ada suaranya. Udah jelas. kenceng banget. Iya, ini dari HP soalnya. Yang mana tadi ada service log? Di menu aset mungkin. Ini ya. Yang mananya mungkin bisa bersuara aja. Kok kalau share screen nggak bisa lihat chat ya, Kang? Bisa, ya? harusnya. Bisa. Mungkin Abdurrahman Muharik nggak jelas. Maksudnya yang mananya gitu pertanyaannya. Dipending dulu boleh nggak, Kang? Iya, oke. Selanjutnya Ahmad Asikil. Pertanyaannya, ketika sudah ditentukan langkah prediktif, maka perlu lakukan juga PM mengingat efisiensi biaya dan waktu. Untuk pertanyaan pertama dari Ahmad Asikin, ketika sudah dilakukan langkah predictive maintenance, apakah perlu dilakukan juga PM mengingat efisiensi biaya dan waktu? Perlu sih menurut kami. Kalau yang saya tangkap pertanyaannya di sini adalah untuk mengisi tab dari PM ini, di sini kan ada work kategorinya ya. Jadi kalau ini masih pertanyaannya. Oh, kalau tetap harus dimasukkan karena nanti di sini kita bisa menentukan langkah maintenance-nya karena yang harus dilakukan itu tidak selalu prediktif, ada banyak maintenance, ada preventif juga, ada korektif juga. Jadi untuk menentukan itu ya setelah dilakukan input terhadap PM dulu sih menurut kami seperti itu. Boleh menambahkan? Ya, silakan. Jadi mungkin biar lebih jelasnya kita menentukan predictive maintenance lalu dimasukkan lagi ke PM-nya. Jadi di modul PM ini kan ada menu-menunya gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, jadi predictive maintenance-nya itu bagaimana untuk ke depannya gitu. Iya, seperti itu. Kira-kira gimana, Ahmad Asikin? Ingin memperjelas pertanyaannya? Iya. Kan tidak? Iya, jelas. Ini nyambung sama pertanyaan Bang Rahmadi nih. Jadi kalau misalnya sudah melakukan langkah prediktif, apakah perlu melakukan langkah preventif juga? Atau secara sederhananya, apakah satu perawatan bisa memiliki tas prediktif dan preventif? Atau gimana? Halo? Boleh diulangin lagi nggak, Ahmad Asikin? Jadi intinya kalau misalnya ada satu aset, sudah ditentukan langkah prediktifnya, apakah bakal ada juga tas untuk langkah preventifnya? Oh iya, kalau menurut kami tetap harus dilakukan karena pekerjaan dari suatu peralatan di sini itu
dia kan saling berkesinambungan ya. Misalkan ada peralatan untuk arus dan untuk tegangan. Jadi tetap walaupun dia sudah ada jadwal predictive maintenance-nya, tetap harus dilakukan PM. Menurut kami seperti itu sih. Gimana? Mau menambahkan, jadi walaupun kita sudah menentukan predictive maintenance-nya, jadi si preventive maintenance ini harus tetap dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari lagi. Gimana? Oke, katanya. Oh iya. Kalau yang nomor 2 ini maksudnya ke kolom EAM-nya ya, Kang? Dilihat ke skenario satu aset yang dilakukan predictive maintenance. Mungkin ini bisa didemokan untuk presentasi selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan ada skenario aset berdasarkan nilai aset meter gitu. Ya, baik Kang. Mungkin ini buat yang ketiga ya, nanti presentasi ketiga. Baik. Tadi yang si Muharik mau komen nggak kira-kira? Ada komentarnya. Yang tadi soal service log dan activity log itu. Ada orangnya. Punten tadi mau melanjutkan pertanyaannya. Kalau tadi belum bisa diperlihatkan skenario-nya, saya menanyakan kalau misalnya di bagian PM-nya itu nanti kan tadi kan berdasarkan kegagalan kan dari nilai RPN. Bagaimana cara masuk nilai RPN ke ke PM-nya? Kalau yang sepenangkapnya kami, nilai RPN itu sih nggak bisa dimasukin ke kolom EAM. Cuman untuk keputusan untuk work kategori itu, kami berlandaskan ke RPN-nya itu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Halo. Oke. Mau bertanya lagi? Ya. RPN apa sih sebenarnya? RPN itu risk priority number. Mungkin bisa dibalik lagi ya ke slide. Ada di lama. Jadi di RPN itu perkalian antara nilai severity, occurrence, sama detection. Nah, ini yang udah dijelasin presentasi pertama, jadi nggak kami jelaskan lagi. Severity ini adalah apa ya? Lupa severity apa sih? Kalau occurrence itu kemungkinan terjadinya kegagalan. Detection itu seberapa bisa kita dapat mendeteksi kegagalan. Kalau severity itu kalau saya nggak salah dampak terjadinya kegagalan. Itu nilainya adalah dari 1 sampai 10. Jadi kalau dia dari 1 dia mungkin dampaknya tidak terlalu besar, sampai 10 dampaknya paling besar. Occurrence juga 1, kemungkinan terjadi kegagalan masih kecil, 10 paling besar. Nah kalau detection, dia kalau 1, dia bisa, kalau dia nilainya 1, berarti nilai dia bisa dideteksi kegagalannya itu besar, sedangkan sampai ke bawah dia very low. Jadi cuman ada standar seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai-nilai itu sebaiknya dilakukan mungkin diskusi atau rapat gitu antara yang memang memegang alat, yang melakukan pengujian, yang memasang. Jadi untuk penentuan nilai RPN yang tadi kami tulis di sini lebih fair lah, lebih ada pertimbangannya gitu untuk nilai di sini. Nah, di sini ada nilai rank. Nah, rank di sini adalah penentuan dari RPN yang paling kecil, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, paling besar di sini adalah 1, baterai kembung, nilai RPN-nya 392. Nah, nanti kami sesuaikan untuk PM. Untuk PM di sini, menentukan PM di work kategori. Nah, di sini kan karena work kategorinya itu ada beberapa maintenance ya, ada detektif, ada breakdown. Nah, untuk aset itu sendiri yang menggunakan FMEA itu hanya ada preventif, prediktif, sama korektif saja gitu. Jadi bingung ini mungkin breakdown ini kalau yang benar-benar rusak. Kalau detektif sih saya lihat di internet ya, itu hampir-hampir sama dengan prediktif gitu untuk antisipasi perawatannya. Kayak gitu. Jadi semakin
mau bertanya lagi, jadi semakin kecil nilai RPN-nya, jadi schedule-nya itu makin sering gitu untuk pengecekannya. Iya, ya berarti dia lanjut aja. Jadi bukan semakin kecil RPN-nya sih, semakin besar nilai RPN-nya. Iya ya, jadi semakin kecil nilai RPN-nya, dia kan misalnya dia ranking 1, jadi bisa jadi semakin sering dicek, bisa jadi dia terjadi kerusakan. Halo, gimana? Mau tanya lagi, jadi RPN itu bagaimana bisa membedakan aset yang rusak dan yang sebenarnya bisa diperbaiki dari nilai RPN-nya? Apakah ada perbedaan? Boleh diulang lagi, soalnya putus-putus. Kalau dari tadi kan RPN kan, misalnya dia nilainya 1, itu kan bisa jadi dia rusak atau bagaimana bisa membedakan kalau dari nilai RPN itu aset itu rusak atau tidak? Iya, berarti yang saya jelasin sebelumnya itu penonton dari sini ya sebenarnya yang benar-benar krusial itu dari nilai occurrence severity-nya. Jadi mungkin engineer-nya bisa menentukan kalau rusak itu kira-kira nilainya berapa dari 1 sampai 10 dari sini. Kan RPN itu hasil kalkulasi dari ini ya, dari hasil ini bertiga. Jadi yang benar-benar harus dipertimbangkan itu adalah nilai-nilai di sini. Nah, di sini kurang validnya itu karena kami baru berdua gitu untuk pertimbangan nilai-nilai ini. Sebaiknya kan harus ada yang benar-benar terjun langsung, pemasangannya langsung gitu. Ya, mau menambahkan, jadi harusnya lebih baiknya sih, jadi untuk menentukan nilai RPN itu kita emang terjun langsung ke lapangan buat lihat si aset yang ada gitu, apakah masih baik atau tidak. Seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya di sini adalah kami pun bisa terjun langsung gitu untuk melihat keadaannya, untuk ya nggak harus terjun langsung juga sih, lebih ke konsultasi juga kepada yang melakukan pemasangan dan lain-lainnya gitu. Ada lagi? Itu masih banyak listnya di bawah. Halo Mbak. Iya. Tadi yang Muharik nggak ada ya orangnya? Mbak Fani. Iya, ini siapa? Ya, Mas. Iya, Ramadi. Oh, ini, Mas Ramadi. Maaf, Mas, nggak jelas suaranya. Ya, Mas. Sepemahaman saya, pengalaman RPM itu kan sebelum ini ya, ya bisa setelah implementasi, atau bisa juga dibuat sebelum, ya ketika desain juga bisa dibuat identifikasi resikonya. Oh, berarti bisa sebelum, bisa sesudah gitu ya, Mas? Ya, secara rutin juga bisa diupdate RPN-nya sesuai kondisi. Oh, gitu. Oh, ya. Kalau sepemahaman saya karena kegagalan dulu baru enggak ya. Ya itu pengalaman sih. Bisa beda juga tergantung. Tergantung perusahaan. Oh iya, baik. Perusahaan. Oke, makasih Mas tambahannya. Di kolom EAM Enterprise ada kependekan WOSLA dan WOKPI. Bagaimana apa kedua itu? Oh, yang untuk work order ya? Oh, setahu saya baru baca yang ini aja sih, yang WOSLA. Jadi dikatakan bahwa WOSLA itu berisi grafik-grafik WO work order yang dibuat dan yang telah diselesaikan baik secara harian ataupun bulanan. Jadi untuk WOSLA dan KPI ini untuk di kolom EAM open source setahu saya nggak ada menu seperti ini. Jadi open source ya. Mohon maaf saya belum ngecek sih yang untuk di open source gimana.
Soalnya nggak bisa Oh, dibuka. banyak. Oke. Gimana kira-kira Abdurrahman? Kalau WOKPI Di kolom EAM, mungkin nanti jawaban itu kan lebih jawaban teori gitu ya. Saya kami belum melihat itu ya buat work ordernya nggak ada nanti kayak gitu kan ya Teh, kemarin tuh. iya, kalau di open Kayaknya source di open source ya, nggak ada. Kayaknya nggak ada. kalau di enterprise mungkin ada, cuma kita nggak tahu. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Ada istilah SR, apa itu? Apakah posisi tersebut sudah? Mungkin Ahmad Muhariknya boleh bersuara sedikit. Diprotes tuh Muhari. Mana ya Ahmad Muharik? Ada orangnya? Bantu jawab aja. Iya, iya Mas. Oh iya Mas. SR itu biasanya service request. Oh, Kalau service request. kalau SLA itu service level agreement. Kalau KPI key performance indicator. Oh, berarti di kolom EM kayaknya belum ada ya Mas ya? Ya kemungkinan yang enterprise. Oh, oke. Baik, terima kasih Mas Ramadi bantuannya. Ya service request itu Terima kalau kasih, kita Mas. ya minta permintaan jasa pekerjaan Yang- apa gitu. Kalau service request ya Mas? Ya biasanya ngerjakan pihak ketiga. Oh, ada pihak ketiga. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan Mas Ramadi, apakah satu peralatan bisa memiliki task prediktif dan preventif? Kalau menurut pemahaman kami, setelah dari nilai RPN itu, misalkan nih suatu alat berdasarkan nilai RPN, dia itu nilainya lebih dari 300, berarti kan dia harusnya predictive maintenance. Lalu setelah kemudian dilakukan prediktif dan dilakukan work order dari admin ke user, ternyata masih ada kegagalan dan dihitung kembali nilai RPN-nya, dan nilai RPN-nya mungkin masih besar tapi di bawah 300, berarti kemungkinan ada preventive maintenance, jadi perlu dilakukan cek kembali dengan memberikan order. Jadi kemungkinan bisa, tapi kalau sekaligus kami kurang paham juga kalau bisa sekaligus, tapi kalau menurut saya, sepemahaman saya terhadap kolom EAM-nya, kerjanya harus satu-satu dulu. Kalau nanti setelah dilakukan perawatan maintenance, kemudian ada kegagalan lagi, bisa diinputkan kembali gitu. Ada tanggapannya nggak Mas Trendi? Kok Mas Trendi, Mas Ramadi? Tapi putus-putus, Mbak. Oh, halo Mas. Iya, di sayanya. Oh Di sayanya hilang. Oh. Nggak stabil internetnya kayaknya. Kalau menurut kami Mas, kayaknya kalau untuk satu peralatan sekaligus langsung melakukan multitasking prediktif dan preventif, kemungkinan belum bisa menurut kami, sepemahaman kami terhadap kolom EAM di sini, karena nilai PM-nya itu kan satu-satu ya Mas. Jadi misalkan dia nilainya lebih dari 300, dia prediktif dulu, setelah dilakukan pengecekan oleh engineer-nya ternyata masih ada kegagalan, selanjutnya nanti mungkin komen di work order di assignment-nya itu masih belum selesai, nanti dicek lagi, jadi kayak mungkin lebih beruntun gitu pekerjaannya, dan ternyata dihitung kembali oleh engineer-nya nilai RPN-nya, kemungkinan nilainya ada range dari preventif, ya mungkin lakukan lagi pengecekan. Jadi mungkin ada 2 kali kerja. Kalau untuk di kolom EAM sekaligus pekerjaan, mungkin bisa kali ya masih 2 kali work order itu, tapi melakukan pekerjaan yang sama, tapi takutnya tidak berkesinambungan gitu, karena satunya dia prediktif, jadi satunya preventif, padahal dia satu peralatan gitu. Mungkin menurut saya seperti hilang itu, ya? ada tanggapannya. Hilang lagi Mas. Atau saya ya? Tapi ya jelas nggak ya? Di Kang Irfan jelas nggak Kang suara saya? Jelas. Ini saya nampak wifi soalnya. Pakai apa, IndiHome kah? Sama saya IndiHome juga ya. Enggak sih, ini saya pakai LAN sih Pak. Mungkin nanti bisa chat aja kali ya Mas ya? Iya. Ya sudah.
Dicek Ya, sekarang bisa ya. apa? Enggak, ya bisa, intinya bisa ya. Oh, intinya enggak. Oh, enggak, intinya enggak. Menurut Mas Ramadi gimana setelah terjun langsung gitu? Menurut saya sih kalau di kalam ayamnya satu-satu, tapi bisa sekaligus, tapi jatuhnya ada 2 work order gitu, Mas. Iya, maksudnya begitu. 2 work order, tinggal schedulingnya. 2 work order. Mungkin di schedulingnya bisa diatur gitu ya, Mas ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ini Mas Randy masukan ya, barangkali nilai occurrence severity untuk beberapa value bisa diperoleh secara kuantitatif berdasarkan sampel data pengukuran yang ada. Nah, untuk ini kami udah nyoba nyari nilai kegagalan yang terjadi di base yang ada gitu. Tapi juga apa ya? Mungkin bisa dicari tahu lagi. Soalnya kami udah nyari itu keadaannya itu tidak sama. Jadi untuk sampel data sebagai acuan gitu takutnya kurang representatif gitu. Jadi kami beranggapan mungkin sebaiknya bareng sama Kak Ari mungkin atau Kak Frans atau sama Pak Irsyad mungkin nanti nilai severity-nya itu biar dia lebih engineering judgment-nya lebih akurat gitu kayaknya. Gitu. Kalau untuk detection kan mungkin berkaitan dengan data availability ya. Karena kan apakah sesuatu itu bisa terdeteksi secara pengukuran atau enggak gitu. Barangkali ada korelasinya antara detection sama yang kemarin persamaan data availability. Oh iya, berarti ya bisa jadi Mas. Berarti untuk detection ya, kalau detection mungkin bisa dihubungkan dengan data pengujian yang kemarin, jadi dihitung nilai availability-nya. Oke, baik. Terima kasih masukannya, Mas. Kalau untuk occurrence mungkin bisa dari 540 baterai ada berapa baterai yang tip of discharge-nya terlalu ekstrim, mungkin secara statistik itu bisa menyatakan occurrence. Iya, berarti kan intinya harus dapat data semua 540 itu kan, jadi diolah datanya biar datanya lebih dihitung gitu kan. Tapi kebetulan yang kami peroleh itu kayak data hasilnya aja, datanya baterainya segini, baterainya kembung, baterainya cepung, kayak gitu-gitu Mas. Jadi data benar-benar data yang tadi ditanya sebelumnya, data real time-nya itu belum ada sih, belum bisa gitu, karena belum bisa akses gitu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Makasih Mas Randy. Maaf tadi agak kurang jelas, mau tanya penentuan nilai RPN-nya tadi kan katanya bergantung 3 nilai rating yang di slide halaman 14 itu dijumlah gitu maksudnya atau ada perhitungan lainnya? Iya, dijumlah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi kan pertanyaan sebelumnya juga, jadi si RPN itu penjumlahan dari occurrence perkalian dari severity, occurrence, dan detection-nya. Jadi kita kan pertama itu menentukan nilai severity-nya berapa, occurrence-nya berapa, dan detection-nya berapa, lalu dikalikan. Lalu hasil RP-nya itu diurutkan dari yang terkecil. Bagaimana bisa? Hilang Baditanya. Badit. Halo? Ya. Ada tuh bersuara. Tadi kan katanya dikali ya? Iya, dikali. Boleh tahu kenapa dikali, kenapa nggak ditambah gitu dan lain-lain? Ih, Mbak Dita nanya kenapa rumus hukum Newton 2M kali A. Emang kali, standarnya emang dikali. Emang dari sananya, dari literaturnya. FBA-nya. Oke deh. Ini Mbak Dita. Oke. Selanjutnya ke
ke Hilda, pertanyaan Hilda, di inventory itu terdapat ABC kelas. Bagaimana cara menentukan inventory tersebut berada di kelas yang mana? Di sini kami mengisi inventory itu udah default ya, kemarinnya teh langsung A. Iya, udah default. Tapi mungkin penentuannya dari tingkat kebutuhannya kali ya, sama jadi gimana ya? Saya belum tahu sih bagaimana ABC kelas ini karena kami kemarin langsung pakai default aja, jadi misinya ke arah sini aja sih. Mungkin Atau ada tanggapannya gitu. mungkin kira-kira dari ininya tipenya atau mungkin yang paling bagus sama tengah, yang paling rendah mungkin. Iya mungkin ya. Mungkin masih Belum tahu. mengira-ngira. Belum tahu. Bagaimana Hilda? Halo? Nggak ada ya. Oke, katanya Hilda. Ya mungkin nanti bakal kami jelasin lagi di presentasi ketiga kali ya Hil, biar lebih detail. Timothy itu nanya. Maaf mau nanya, kalau vendor bukankah seharusnya menyediakan barang seperti baterainya? Coba tadi ya mau jelasin nggak bagian vendor? Kalau saya vendor itu seperti kontraktor. Benar nggak sih? Iya Benar. benar. Iya kayaknya. Iya benar. Iya, jadi pertanyaannya, vendor bukankah seharusnya menyediakan barang seperti baterainya? Oh iya benar. Oh mungkin di sini kali ya, karena data di sini kami pakainya Pertamina, harusnya bukan Pertamina gitu ya vendornya. Tapi iya. nanya juga sih ke Kang Irsyad, boleh nggak Kang? Kemarin tuh kalau nggak salah Kang Irsyad pernah bilang kan kalau baterainya nanti sendiri Pertaminanya gitu. Jadi makanya kamu masukin Pertaminanya gitu. Pertamina mah partner atau? Partner ya, berarti vendornya yang nanti jenis baterainya kan Pertaminanya kemarin kata Kang Irsyad. Iya. Pertaminanya ngambil baterai dari mana gitu. Nah itu vendor. Iya, paham. Cuman nggak tahu Pertaminanya ngambil ke siapa, jadi tulisnya Pertamina aja gitu. Oh, dari PT Harusnya Nipres. apa, Kang? PT Nipres. Apa kok? PT Nipres. PT Express. PT Nipres. Gimana tulisannya kan nggak jelas. Nipres. Salah. Oke sih itu. PT Nipres. PT Express. PT Nipres. Yaudah, tadi udah nyatet kan ya? Oh, iya udah dicatat. PT Nipres. Lanjut ya kali ke pertanyaannya, makasih Ken. Untuk predictive maintenance, bagaimana memasukkan nilai RPN? Oh, ini mungkin yang tadi ya, sekalian yang tadi ya. Iya, tadi udah dibahas pertanyaan sebelumnya. Iya, kalau yang kami jelasin sih kayak gitu. Untuk RPN itu mungkin nggak bisa dimasukin ke kolom IAM, tapi keputusan untuk work kategorinya dari sana. Seperti itu. Ini kenapa sabar, Van? Apa yang sabar? Udah berapa ini? Kayaknya udah banyak ya. Berapa ya teh? Aku kayak gini lagi nyatetnya. Nanti ya dipisah-pisah. Kayaknya udah banyak sih. Udah banyak. Udah banyak. Ya udah kalau gitu ditutup aja biar ada kesempatan satu lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf ya kalau masih ada agak halu-halu gitu jawabannya. Terima kasih semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi kalau masih ada presenternya. Enggak nih, lari aja. Iya, halo. Iya, silakan. Sebentar. Siapa nih yang berikutnya nih?
Mas Saya Rahmadi. Pak Rahmadi, Pak. Waduh, udah lama nggak basuh ini. Aduh, putus-putus ya. Sebentar. Sudah ya? Belum, santai. Santai ayam. Nah, udah. Ya. Wah. Terima. Apa itu? Putus-putus. Ya, bisa mulai ya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.